Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi sistem pakar yang saya dan teman-teman kelompok saya kerjakan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Program Studi bagi Alumni SLTA Sederajat dengan menggunakan metode SAU berbasis website. Namun sebelum masuk lebih jauh mengenai aplikasinya, pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem pendukung keputusan dan apa itu metode SAU atau Simple Adaptive Weighting. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Setelah itu, metode SAU. Metode SAU juga sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode ini yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari setiap atribut. Selanjutnya, saya akan masuk pada penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat ini. Aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing dengan menginputkan kriteria-kriteria yang dimiliki. Pada aplikasi ini kami menyediakan 4 menu atau navbar. Yang pertama menu home, yang kedua menu daftar siswa, yang ketiga tambah program studi, yang keempat daftar program studi. Di menu home di bawahnya terdapat form data siswa yang bisa diisi oleh data siswa masing-masing dengan menginputkan nama, nilai sesuai mata pelajarannya, jurusan asal dari SMA masing-masing, dan minat dari siswa masing-masing. Pertama kita tes isikan nama Randy. Nilainya kita inputkan saja 86, 60, 78, 56. Di bawah jurusan kita bisa pilih, contoh kita jurusan IPA, minatnya di komputer, ekonominya kurang, kirim. Maka sistem akan memberi keputusan bahwa nama Randy Ninobais, jurusan IPA, minat komputer, ekonomi kurang, hasil rekomendasi program studinya disarankan program studi sistem informasi mendapatkan poin 81,35, teknik pertambangan 63,56, teknik elektro 62,16, perawat 53,77, kedokteran 46,28. Maka perankingan tersebut dapat dilihat bahwa sistem informasi mendapatkan nilai tertinggi dengan inputan yang kita input tadi. Menu selanjutnya ada daftar siswa. Daftar siswa ini ada lihat, bisa kita edit juga dari masing-masing mata pelajarannya dan hapus. Untuk tambah program studi, kita bisa menambahkan sendiri program studi apa yang nanti teman-teman kita untuk lanjutkan ke perguruan tinggi. Contohnya kita tambah program studi sipil dengan beban nilai matematikanya 0,5, ini 0,2, 0,3, 0,1,
0,1, ini 0,1, dan ini 1. Beban jurusannya, misalkan kita beban jurusan untuk mata kuliah IPA 0,5, 0,1, 1,0, 2,0, 1,0, 0,5, 0,1, 1,0. Minatnya kalau untuk program studi teknik sipil, minatnya paling di teknik yang tinggi, jadi kesehatan kasih 0,1. Nilai tekniknya, minatnya harus di teknik, berarti tekniknya 2,0, komputernya 1,0, sosialnya 1,0, dan ekonominya 1,0. Beban ekonominya 0,5, 0,5, 0,75, dan 1. Akan terinput ke daftar program studi. Ini tadi sipil yang kita tambahkan. Kita lihat kedokteran punya. Untuk kedokteran beban nilai matematikanya 0,1 dan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan aplikasinya. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menampilkan sedikit penggunaan source code dari PHP yang kami gunakan untuk pembuatan aplikasi SPK yang tadi saya sudah jelaskan. Ini merupakan source code dari config untuk mengkonfigurasikan database yang kami gunakan ke MySQL. Dan ini adalah coding dari database yang kami gunakan. Ada pertama yaitu tabel bobot ekonomi, yang kedua ada tabel bobot jurusan, yang ketiga ada tabel bobot minat, yang ini tabel bobot minat, yang keempat ada tabel bobot nilai, yang kelima ada tabel bobot tabel prodi, yang keenam ada tabel siswa, yang ketujuh ada ini merupakan penambahan primary key pada bobot ekonomi, yaitu ID prodi, dan ini juga sama penambahan primary key. Dan ini adalah source code dari perhitungan metode SAU. Semoga semua bisa terkabul, soal mas kawin siap kumpul.
Di sini saya akan menjelaskan data pembanding perhitungan metode SAO dengan Excel. Yang pertama yaitu tabel data kriteria. Tabel data kriteria terdiri dari kode kriteria, nama kriteria, atribut, bobot. Di sini atribut, benefit, dan cost. Benefitnya ini benefitnya artinya makin tinggi bobotnya makin baik. Sedangkan cost makin rendah nilai bobotnya makin baik. Contoh nilainya benefit, bobotnya 20, berarti makin tinggi nilainya makin baik. Sedangkan nilai ekonominya makin rendah, bobotnya makin tinggi. Yang kedua yaitu data CRIPS. Data CRIPS ini terdiri dari kode kriteria, nama kriteria, CRIPS, dan nilai. Kode kriterianya aja satu, nama kriterianya nilai. Di sini untuk mengambil program studi SI ini sistem informasi. Untuk mengambil program studi informasi, sistem informasi, nilai fisikanya bobotnya 20. Sedangkan untuk sistem informasi kalau nilai kita bobotnya 60. Ekonomi pun sama, ekonomi pun CRIPS-nya di bawah 1 juta, nilainya 30. Rentan 1 juta sampai 3 juta, nilainya 60. Ekonominya di atas 3 juta, nilainya 100. Di sini tabel yang kita buat contoh tabel data alternatifnya itu kode alternatifnya A1, nama alternatif A2 pun sama. Kita inputkan di tabel analisa. A1 nilai C1-nya ini yaitu nilainya 80, C2-nya jurusan bobotnya 20, C3 bobotnya 20, C4 bobotnya 20. Tabel normalisasi yaitu mulai perhitungan. A1 dibagi dengan C1. Jika nilainya 80 berarti dibagi dengan 20 dibagi dengan 80, maka hasilnya 0,25. A2 pun sama. C1-nya 40, 20 dibagi dengan 40, maka nilainya 0,5. Maka setelah mendapat nilainya dihitung ke samping di tahap rankingan akhir. Untuk A1 yaitu nama atributnya Gabriel, nilainya 0,25 dikali 20 ditambah 1,5 dikali 30 ditambah 2 kali 40 ditambah 0,5 dikali 10, maka totalnya 135. Begitupun dengan yang di bawah, 0,5 dikali 20 ditambah 0,75 dikali 30 dan seterusnya. Maka dari perhitungan yang ini hasilnya ini, di totalnya ini masing-masing atribut atau nama alternatifnya, maka dirankingkan berdasarkan penilaian yang terbesar. Dari hasil perankingan dapat dilihat bahwa alternatif A1 mendapat nilai terbesar yaitu 135, sehingga menjadi ranking 1. Saya rasa cukup untuk menjelaskan dari metode perhitungan metode SAO dengan Excel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Hay una bienvenida sin un bye bye. Envíame refugio y olvido el dolor. A media gris tú le pones color. Tú eres mi paño de lágrimas. Estoy sola por ti. Ignoro la forma de yo ser feliz. Mi corazón llora por ti. Y si el mundo se acabara y no hubiese un mañana, voy a estar aquí.